Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Min Sasha. Kita bertemu lagi di Tanya Sekata. Dan sore hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat spesial. Kalau misalnya minggu-minggu sebelumnya kita membahas mengenai stunting, untuk hari ini kita akan secara khusus membahas mengenai vaksin COVID-19. Seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, bahwa sekarang ini sudah diresmikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak itu boleh memperoleh vaksin COVID-19. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, supaya kita bisa mengupas tuntas nih, mungkin ada banyak berita-berita atau misalnya hal-hal yang masih simpang siur di luar sana yang membuat teman-teman sekata masih bingung. Kita akan mengupasnya, kita akan membahasnya sore hari ini. Nah, sore hari ini seperti kemarin, saya akan mengundang Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Beliau adalah Kepala BKKBN. Saya akan undang kembali beliau untuk... Oke, di sini saya sudah undang. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Kita sudah masih PPKM kayaknya ya. Saya lupa diperpanjang atau sudah selesai. Tapi semoga sehat-sehat semua. Semoga tidak ada yang mengalami sakit. Kalaupun sakit, semoga lekas sembuh. Nah, di sini saya sudah coba invite. Sebentar ya. Oke, saya ingin sapa dulu teman-teman. Di sini kayaknya udah lumayan banyak nih teman-teman yang bergabung. Sembari kita menunggu Pak Hasto ya, Dr. Hasto untuk bergabung. Di sini sudah ada Ibu Yulita Nopriani. Kemudian, selamat sore, Dokter Hasto. Dibikin kan minta minum, biar pada minum dibikin di situ. Masih siap-siap ternyata Dokter Hasto ya. Oke. Saya cari kerjaan di sini untuk vaksin. Selamat dok, selamat sore dok. Saya tidak kelihatan kalau. Sudah bisa dengar suara saya, Dokter Hasto? Halo? Halo? Ya, halo, selamat sore Dokter Hasto. Ya. Selamat sore, Mbak Sasa, Bumin. Ya, sehat ya. Sehat ya okay. dok ya, alhamdulillah. Ya. Senang deh, kita bisa ketemu lagi nih dok. Ya. Terima kasih. Iya, saya ingat 2 minggu yang lalu kita sempat singgung ya di akhir sesi, dok kita minggu depan kita perlu bahas nih mengenai vaksin karena kan sudah dicanangkan, sudah resmi bahwa memang boleh diperbolehkan ibu hamil, ibu menyusui dan anak untuk memperoleh vaksin ya dok ya. Mengingat juga ternyata secara statistik banyak ibu-ibu hamil yang terkena COVID. Kemudian juga nanti mungkin kita akan bahas dampaknya sebenarnya apa sih dari ibu hamil atau ibu menyusui yang terkena COVID. Nah, sebelumnya nih dok, pertanyaannya dulu, kenapa sih dok kelompok rentan nih ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak akhirnya baru sekarang nih dok boleh memperoleh vaksin? Iya, jadi begini ya, kan penelitian itu kan menjadi dasar yang penting membuat orang itu percaya diri ya. Jadi sementara kemarin-kemarin kan masih dikaji terus bagaimana hasil-hasil penelitian terkait dengan ibu hamil. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau kita itu ingin menunggu misalkan ya penelitian ibu hamil, dampak terhadap masalah kelainan kongenital atau cacat, membuat cacat-cacat misal begitu. Itu kan orang khawatir, jangan-jangan membuat cacat, itu karena ibu hamil anak-anak ini masih usia perkembangan, pertumbuhan. Ya. Tapi semakin kesini, semakin kasus ibu hamilnya juga nyata, anak-anaknya juga nyata, akhirnya baik
WHO, kemudian juga Persatuan Dokter-Dokter Obgyn dan sebagainya, akhirnya merasa cukup, hasil penelitian itu cukup, meskipun katakanlah studinya pada hewan. Jadi ada studi yang namanya developmental reproductive toxicity atau apa DART ini, itu kan baru pada hewan, tapi ya sudahlah itu dianggap cukup itu. Jadi contoh vaksin Moderna itu kan pada tikus ujinya misalkan gitu. Ini kan juga kemudian ya Food and Drug Administration akhirnya juga FDA ini akhirnya menyetujui. Jadi apa DART-nya vaksin Sinovac. Jadi katakanlah uji developmental reproductive toxicity vaksin Sinovac akhirnya juga disetujui oleh WHO, meskipun itu kan juga masih pada hewan, misal begitu. Dan akhirnya dari situlah kemudian Obgyn, jadi istilahnya kalau di Indonesia POGI ya, Persatuan Obstetrik Ginekologi, kalau internasional tuh Royal College Obstetric and Gynecology, dan juga American College Obstetric Gynecology, akhirnya mengeluarkan rekomendasi bahwa ibu hamil dianjurkan untuk mendapat vaksin COVID-19. Begitulah keterangan singkatnya. Kira-kira begitu. Oke, jadi ternyata memang tentunya harus melalui uji coba klinis dan sejauh ini melihat juga kasus yang semakin tinggi dan akhirnya sudah direkomendasikan gitu Dok, bahwa memang ibu hamil, ibu menyusui dan anak itu ternyata penting untuk mendapatkan vaksin gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin kita akan kembali menyegarkan memori kita nih Dok. Apa yang sudah kita sempat bahas 2 minggu lalu. Kita sempat membahas terkait sebenarnya karena kan ketika kita membicarakan vaksin, kita juga membicarakan risiko. Maksudnya risiko yang bisa terjadi jika ibu hamil dan ibu menyusui ini terkena COVID. Jadi sebelum kita membicarakan vaksin, mungkin kita membahas dulu kira-kira apa sih Dok risiko yang bisa terjadi gitu. Iya baik, dan itu memang yang menjadi pertimbangan kenapa Persatuan Obstetrik Ginekologi kemudian akhirnya merekomendasikan juga untuk COVID ini ya, vaksinasi COVID. Yang pertama ya, ibu hamil itu kita anggap sebagai populasi yang berisiko secara keseluruhan. Kenapa kita anggap sebagai populasi yang berisiko? Karena ibu hamil itu beda dengan tidak hamil. Jadi istilahnya mengalami suatu hemodilusi. Jadi darahnya saja mengencer ya. Karena apa? Ibu hamil itu berair, sangat berair gitu. Sehingga volume darahnya itu lebih encer dan volumenya lebih banyak. Kemudian pompa jantungnya ini juga lebih berat karena harus memompa volume kepada dirinya dan kepada anak, kepada plasenta itu. Kemudian juga kalau seandainya sampai paru-parunya ada apa-apa, itu maka impact-nya terhadap masalah jantung dan pernapasan lebih berat. Karena apa? Ibu hamil sendiri ada proses desak ruang. Jadi ada perutnya yang membesar terisi oleh rahim itu mendesak ruangannya sehingga mendesak rongga dada juga. Jika akhirnya sesak sedikit aja bisa sesak banget ya. Jadi mungkin saturasinya bisa lebih turun ya. Jadi ini baik secara biologis maupun secara fisik, ibu hamil adalah menjadi kelompok yang risiko. Kemudian yang kedua, dari pengamatan ya, dari awal Maret ada COVID tahun 2020 sampai April 2021, ibu hamil yang kena COVID dilaporkan, tercatat di POGI, itu 536 ibu hamil kena COVID, yang meninggal 16. Ini artinya yang meninggal ini sekitar 3%. Ya, 3% meninggal, 4,5% masuk ICU. Biasanya ibu hamil yang tidak kena COVID yang meninggal itu 3/1000. Tapi ini ketika dia kena COVID yang meninggal 3/100. Nah, berarti 10 kali lipat loh. Ya, ini real loh, real nyata ya. Jadi maka kalau sampai terlalu banyak ibu hamil yang kena COVID, saya yakin ini berbahaya sekali. Kematian ibu, kematian bayi tinggi. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, ternyata dokter spesialis yang meninggal karena COVID itu lebih banyak dokter spesialis kebidanan.
gitu. Jadi yang Iya, betul, terbanyak betul. adalah spesialis kebidanan, ya. Yang nomor Iya, iya, satu iya. terbanyak adalah dokter umum, ya. Nomor dua Hmm, dokter hmm. spesialis kebidanan. Kenapa Iya, begitu? iya. Karena 50%, hampir 60% ibu hamil yang Hmm. positif itu silent, jadi tidak nampak, jadi tidak Tidak ada ada gejalanya. gejalanya, Ya tidak betul. Oke. bergejala. Jika ketika ini Hmm. datang sudah buka 4, kenceng-kenceng mau Hmm, melahirkan itu udah hmm, kesakitan tuh. Dokter tidak mungkin hmm. ayo rapid dulu kalau sudah baru masuk ke sini kan tidak mungkin Iya, nih betul, teriak-teriak mau betul, ngecen-ngecen betul, mau lahir betul. gitu. Akhirnya ditolong juga gitu lah. Nah, itulah akhirnya ibu hamil itu menjadi kelompok yang sangat berbahaya kalau seandainya tidak Hmm. diberikan perhatian khusus karena ternyata juga akhirnya bisa menular pada yang penolongnya. Nakes Nah, ya. inilah Hmm. saya Hmm. kira nakesnya. Inilah kalau kita bicara Hmm. tentang kok kenapa ibu hamil ini menjadi kondisi yang khusus untuk kemudian segera divaksin, begitu. Oke, oke. Kalau untuk ibu menyusui gimana tuh, Dok? Ibu menyusui dan juga anak-anak. Ibu menyusui sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi ibu Oke. menyusui diperlakukan praktis seperti orang yang biasa, ya. Kemudian Biasa, oke. anak-anak yang usia 12 ke atas itu juga dosis vaksinnya juga sama dengan orang biasa, artinya diperlakukan sebagai orang dewasa dan memang itu sudah melalui Oke. perdebatan yang luar biasa dengan para ahli dokter anak yang bahkan Hmm, dokter hmm, anak hmm. ya sama posisinya seperti dokter Objin mendorong ayo segera dikeluarkan Ya. rekomendasi, ayo segera dikeluarkan rekomendasi. Jadi kami dari BKKBN juga membantu ketemu ITAGI, ketemu POGI, Hmm, ketemu BP POM gitu ya, untuk ya. supaya segera mengeluarkan rekomendasi dan akhirnya mengeluarkan dan kemudian Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang resmi untuk kemudian melakukan vaksinasi kepada ibu hamil mulai tanggal 2 Agustus kemarin. Jadi saya kira gitu. Iya, iya. Iya, baik, baik, Dok. Ya, mungkin menambahkan juga, Dok, ya, karena kan ternyata kalau misalnya untuk COVID-19, mungkin dulu orang tua berpikir bahwa anak tidak akan terkena, dan kalaupun terkena akan mudah untuk sembuh, gitu ya. Tapi ternyata tidak ya, ternyata kematian anak akibat COVID pun juga ada nyata nyata terjadi, gitu ya, Dok, ya. Betul, Jadi iya. Jadi maka harus. betul sekali. Mm, Jadi mm, iya, Dokter Aman kemarin ketua Profesor Aman mm. tuh ketua IDAI kan sudah menyampaikan 60, data-data ya. yang konkret bahwa kematian pada anak cukup tinggi, angka kematiannya Mm, cukup tinggi bahkan 3 sampai 5%. Itu angka-angka yang cukup mengkhawatirkan itu. Jadi iya, artinya iya, ternyata iya, betul. anak juga bukan berarti lebih 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 kuat, lebih kebal, ya lebih kuat tidak betul, juga itu. betul, Itu sudah betul. ditunjukkan oleh Mhm. Dr. Profesor Aman selaku ketua IDAI ya, ketua IDAI. Idai. Ya. Ya, ya. Oke, oke, Dok. Berarti kita coba ini ya, Dok, ya, mulai masuk ke topik mengenai vaksin untuk ibu hamil dan juga ibu Ya. menyusui. Sebelum ibu hamil ini melakukan vaksin ya, Dok, ya, ibu hamil dan menyusui, apakah maksudnya mungkin lebih terutama ke ibu hamil, apakah perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan atau bidan sebelum melakukan vaksin? Ya, saya kira perlu ya, perlu. Jadi karena begini ya, ini pemahamannya supaya supaya ada pemahaman baru. Jadi kalau kalau Hmm. orang umum ya, orang umum itu kan eh, yang namanya risiko tinggi itu diperlakukannya berbeda. Bahkan kadang-kadang kalau risiko tinggi sekali ditolak tidak divaksin misalnya gitu ya. Oke, Tapi oke. kalau ibu hamil justru didahulukan ya. Jadi makanya rekomendasi dari POGI itu begini. Jadi POGI memberikan satu rekomendasi sebagai berikut gitu ya. Sebagai berikutnya itu salah satunya vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan pada kelompok sebagai berikut. A-nya yang pertama itu yang berisiko Hmm. tinggi. Jadi ibu hamil yang dianggap berisiko Oh. tinggi itu adalah yang usianya di atas 35 tahun, kemudian dia Mhm. punya komorbid seperti katakanlah hipertensi atau kencing manis gitu ya. Kemudian dia misalkan obes gitu, terlalu gemuk gitu. Mhm. Jadi ibu hamil itu justru yang direkomendasikan oleh POGI itu yang pertama Malah adalah berisiko yang tinggi. berisiko tinggi dulu. Iya, kenapa Oke. begitu? Ya, kenapa begitu? Ibu hamil yang punya risiko tinggi seperti hipertensi, kemudian Mhm. Mhm. preeklamsia atau diabetes, kemudian usianya di atas 35 tahun. Ini Mhm. kalau sampai kena COVID itu waduh Mhm. berat sekali dia manifestasinya. Ya. Karena tidak kena COVID saja.
ibu hamil dengan Iya. kondisi seperti ini sering berat itu. Pada saat Iya. hamil-hamil akhir sering mengalami masalah itu. Lah makanya ini dicegah jangan sampai ibu-ibu hamil yang komorbid itu kemudian kena COVID. Nah inilah yang kemudian dilindungi yang pertama, gitu ya. Nah kemudian baru yang berisiko rendah. Ya, di situ dikatakan yang berisiko rendah dapat dilakukan vaksinasi setelah dilakukan konseling. Ya, tapi makanya di POGI ini kemudian justru mengutamakan yang bagaimana yang berisiko itu harus diutamakan. Kemudian yang kedua, supaya menjadi perhatian bersama bahwa yang direkomendasikan dari Persatuan Kebidanan Kandungan ini itu untuk ibu hamil adalah vaksinasi dianjurkan pada mulai kehamilan di atas 12 minggu. Ya, di atas 12 minggu dan kemudian paling lambat pada usia 33 minggu. Ini supaya juga menjadi pemahaman bersama. Jadi ini jadinya begini, ibu-ibu hamil itu jangan tidak terencana loh. Kan banyak orang hamil nggak terencana, tiba-tiba, saya nggak tahu kalau hamil dok, gitu. Malah hamil aja nggak tahu gitu kan. Jadi karena apa? Harus tahu kapan menstruasi terakhirnya, kan? Supaya dihitung ini 12 minggu atau belum, ya. Kalau sudah 12 minggu berarti boleh disuntik, gitu kan? Kalau terus nanti dihitung lagi ini, kalau sudah trimester 2 atau bahkan trimester sudah akhir itu, ini sudah 33 minggu belum, ya. Kalau sudah 33 minggu ya nggak usah disuntik, kan, gitu. Karena suntikan terakhir dianjurkan 33 minggu. Nah ini perlu saya jelaskan sedikit kenapa paling idealnya itu di atas 12 minggu, karena tadi sebelum 12 minggu, ya, sebelum 12 minggu itu kan masa pembentukan organ, jadi namanya organogenesis. Ya, jadi ya karena penelitian vaksin ini kan belum belum katakanlah multisenter, belum cukup luas lah. Kita cenderung hati-hati. Siapa tahu kalau pas baru pembentukan organ kemudian ada gangguan karena vaksin, sehingga kita menghindari itu, maka kita mengambil 12 minggu. Lah kenapa di atas 12 minggu berarti 13 minggu ya dok ya? Ya, di atas 12 minggu jadi berarti mulai 13 minggu ya. 13 minggu ke atas ya. Kemudian kenapa kita mengambil vaksinnya ya, sampai 33 minggu, di atas 33 minggu kok tidak, gitu ya. Karena harapan kita itu begitu divaksin juga memberikan pengaruh kepada bayinya. Karena bayi ini bisa muncul namanya imunitas atau kekebalan yang pasif. Jadi kalau ibunya disuntik vaksin, kemudian ibunya memproduksi antibodi untuk menolak virus COVID itu, maka antibodinya ini bisa ditransfer ke bayinya. Sehingga bayi pada saat lahir itu bayinya akhirnya apa? Dia punya kekebalan. Ini yang dinamakan kekebalan pasif. Karena dia hanya dapat dari ibunya, tidak memproduksi sendiri. Iya. Nah kalau nyuntiknya sudah mepet mau lahir, kan nggak sempat ada kekebalan pasifnya pada bayi, gitu loh. Jadi makanya dianjurkan ya kalau bisa sudah mendekat 33 minggu itu. Yang kedua, kan risiko pada saat melahirkan itu kan 40 minggu, ya 40 minggu. Jadi kalau 33 minggu disuntik, kemudian nanti sebulan lagi disuntik, kan itu jatuhnya baru 37 atau 38 minggu, gitu ya. Sehingga masih ada waktu untuk pembentukan antibodi cukup sampai melahirkan. Supaya pada saat melahirkan itu kondisinya prima, gitu loh. Karena kita khawatir kalau pas mendekati melahirkan dia ada COVID, kemudian ini prahara ini. Jadi berarti memang COVID. Iya, berarti maaf dok memotong. Berarti memang kalau misalnya tadi kenapa periodenya itu antara 13 sampai 33 minggu, karena ini juga ada kaitannya dengan ini ya, dengan interval atau jarak antara satu vaksin ke vaksin berikutnya gitu dok ya? Betul sekali. Jadi itu menjadi satu pertimbangan. Di sini sudah include lah di dalam pertimbangan itu. Karena harapannya jangan sampai ibu hamil ini tervaksinnya terlambat sehingga pas melahirkan dia kena COVID, dia tidak bisa bertahan dengan baik. Padahal pada saat melahirkan itu butuh stamina yang luar biasa.
Itu loh. Saya tidak Oke. bayangkan ya, kalau sekarang melahirkan buka 3, buka 4, tapi sesak napas itu. Kan Iya, kan iya nggak bisa betul, bayangkan betul, itu. Kemudian betul, akhirnya harus betul, disesar. Setelah disesar kondisinya betul, juga betul. nggak jelas itu ya. Artinya kondisinya itu Mhm, menjadi sangat, namanya dibebani dengan operasi kan, namanya orang kena COVID itu tidak dioperasi saja sudah berat, apalagi di iya, bius terus dioperasi itu kan betul, tambah betul, tambah betul. berat, bebannya cukup berat. Itulah maksudnya untuk mengantisipasi itu semuanya. Begitu. Oke, baik. Em, ada lagi nggak dok rekomendasi dari Pogi terkait apa namanya perolehan vaksin untuk ibu hamil tadi dok? Kan Ya, tadi jadi berarti sudah catatan, ada periode mm-mm, ya, dan yang jadi hal berisiko yang tinggi atau perlu. tidak gitu dok ya? Iya, Ya. catatan yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil ini juga kan di dalam rekomendasi disampaikan juga bahwa vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil hanya dapat dilakukan dalam pengawasan oleh bidan dan dokter, misalnya Mhm, dokter atau bidan dalam hal ini. mhm, mhm. Nah, kenapa begitu? Karena kan juga bidan bisa mengamati denyut jantungnya bayi pada Oke. ibu hamil ya, karena ini kan ada Mhm, bayinya gitu, itu juga menjadi satu catatan. Dan pasca penyuntikan vaksin COVID harus dilakukan mhm. pemantauan dan pencatatan oleh tim, termasuk Oke. ya tentunya pemerintah dan POGI. Kemudian juga catatan berikutnya bagi ibu yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID, kemudian diketahui hamil, ini Mhm. tetap dapat dijadwalkan untuk mengikuti penyuntikan vaksin kedua. Ini juga penjelasan yang penting. Maksudnya begini, kalau sekarang ada orang ini pasangan usia subur, baru aja Ya, nikah, kemudian belum hamil, kemudian disuntik belum hamil vaksin nih, betul. kemudian ya Iya, belum hamil, ternyata selang 2 minggu hamil itu. hamil. Nah, Itu gimana tuh dok? hamil ini, maka jawabannya ini nggak apa-apa gitu. Jadi makanya Oke. rekomendasi poginya ini nggak apa-apa gitu. Jadi nanti Mhm. kalau ini hamil, kalau Vaksin Sinovac keduanya kan berarti kapan tuh dok? misalkan vaksin keduanya tetap sesuai jadwal aja, itu sesuai jadwal. Ya inilah yang ditekankan di Oke. dalam rekomendasi POGI ini. Makanya gitu di situ ditulis tetap dapat dijadwalkan untuk mengikuti penyuntikan vaksin kedua. Itulah Tapi tetap di percaya. bawah kurun ini Pak, maaf dok. Berarti tetap di atas 13 minggu kan ya, tapi jangan Tidak, sampai, tidak, oh nggak tidak. masalah ya? Tidak masalah. Ya Oh, inilah yang menjadi, ya karena sebetulnya tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa POGI itu sudah mengkaji dari hasil-hasil penelitian survei dan sebagainya kan menunjukkan bahwa mhm, mhm. kelainan kognitalnya tidak terjadi. Ya, sehingga Oke, kalau orang, ya jadi berani saja menyuntik sebelum 12 minggu pada kasus-kasus tertentu di mana sudah terlanjur disuntik sebelum hamil gitu. oh Jadi oke. gitu. Ya, Berarti ya, ada, ya, oke saya coba ini lagi dok ya. ya. Saya coba ini lagi dok ya, coba highlight. Berarti kalau misalnya untuk em, para pasangan, misalnya yang dia itu sudah mendapatkan vaksin sebelum hamil, berarti untuk vaksin boosternya itu boleh di bawah 12 minggu gitu dok ya. Iya, Tapi untuk betul. mereka yang vaksin pertamanya itu, maksudnya mereka itu yang sudah hamil baru vaksin itu hanya boleh di atas 12 minggu, yaitu 13 minggu sampai tiga Betul, puluh tiga minggu. betul, Oh, oke. betul. Ya, iya, 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 betul, Oke. betul. Ya begitu. Inilah catatan dari POGI seperti itu. Ada 7 catatan Oke, baik. dari POGI. Ya. Kemudian Oke. saya tambahkan juga dari Boleh, boleh. Apalagi tuh, Dok? surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu kan menyampaikan begini bahwa mulai tanggal 2 Agustus 2021 dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dengan prioritas pada daerah yang risiko tinggi tadi. Vaksin yang Mm-mm, dapat mm-mm. digunakan untuk ibu hamil ini adalah vaksin COVID-19 dengan platform mRNA yaitu Pfizer dan Moderna ya. Kemudian Oke. atau vaksin dengan platform yang inactivated dalam hal ini adalah Sinovac gitu ya. Sinovac. Jadi Oke, oke. vaksin yang bisa dipakai ini dari edaran Kementerian Kesehatan itu Oke. ada Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Ya, Oke. tentu ini Oke. pertimbangannya adalah pertimbangan kebijakan supaya Oke. nanti ini kan menyangkut masalah stok ya, stok vaksinnya tentu pertimbangan dari Kementerian Kesehatan ketika vaksin ini mudah-mudahan tidak mengalami masalah dari stok vaksin itu, sehingga antara Oke. vaksin pertama Oke. dengan vaksin keduanya nyambung gitu.
sesuai dengan apa yang diberikan di pertama. Nah, kalau rekomendasi POGI sebetulnya vaksin Moderna, kemudian AstraZeneca, kemudian ada Sinovac, Sinopharm, dan juga vaksin Pfizer. Ini semuanya nggak masalah. Itu artinya rekomendasi secara Oke. ilmiah, ibu hamil yang diberikan Moderna, AstraZeneca, Sinovac atau Sinopharm, Pfizer tidak masalah. Jadi nanti kalau ada ibu hamil yang sudah merasa, oh saya sudah dapat tapi saya itu AstraZeneca misalnya gitu, ya nggak masalah gitu, Mhm. karena itu juga menjadi rekomendasi dari POGI. Tetapi yang Oke. di dalam surat edaran Kementerian Kesehatan itu 3 tadi, bukan bertentangan, bukan ya. Ini 3 itu tentu sangat menyangkut pertimbangan kebijakan dalam Kebijakan. arti Oke. sukses dalam ya. Jadi supaya nanti tidak ada pertentangan loh, ini menurut saya disuntik, ibu saya hamil tapi suntikan saya bukan Sinovac, bukan Moderna, bukan Pfizer, Oke. Berarti tapi itu oke. AstraZeneca, tidak masalah. Siap, siap. Ya, Sebenarnya begitu. juga ada Ya. pertanyaan terkait ini sih dok, karena dokter Hasto sudah menyinggung mengenai jenis atau merek vaksin yang boleh disuntikan kepada ibu hamil, ibu Iya, menyusui. Tadi kan berarti ada 3 yang utama ya dok ya, sebenarnya Pfizer, Moderna dan juga Sinovac. Nah mungkin iya, ada teman-teman sekata yang belum paham nih dok, kan tadi dokter Hasto sempat menyinggung mengenai inactivated virus. Maksudnya virus vaksin dengan virus yang tidak diaktifkan gitu ya, dan ada juga mRNA. Nah itu kenapa itu yang direkomendasikan tadi dok? Selain memang karena itu masalah kebijakan, tapi apakah ada masalah lain gitu dok? Apakah memang itu dari sisi keamanan? Apakah memang lebih aman atau gimana? iya. Jadi sebetulnya latar belakangnya juga sudah jelas ya, bahwa studi observasi itu sudah dilakukan kepada 35.000 ibu hamil di Amerika yang mendapatkan Pfizer atau Moderna. Ya, ini observasi yang sudah dipublish di jurnal medicine di tahun 2021, England Journal. Nah, Hmm. ini menunjukkan apa dari Pfizer dan Moderna itu? Efek samping vaksin tidak berbeda antara kelompok ibu hamil dan yang tidak hamil. Dan ternyata 30% dari pengamatan 35.000 ibu hamil tadi, itu 30%-nya vaksinasinya justru dilakukan di trimester pertama. Ya, 70%-nya dilaksanakan di trimester 2 dan 3. Artinya apa? Yang 30% itu divaksinkan pada yang kurang dari 12 minggu. Itu pun Oh, ternyata juga tidak ada abortus, tidak ada, maksud saya tidak hmm, ada perbedaan, oke, tidak ada baik, baik. perbedaan kejadian abortus, Mhm, mhm, kejadian mati pada janin atau mati mhm, di dalam mhm, rahim, kemudian kelahiran mhm. prematur atau istilahnya intrauterine growth retardation, itu janin tumbuh lambat dalam rahim. Itu semua tidak Tidak berbeda terjadi ya. bermakna Hmm. ya Ya, dibandingkan ya. dengan yang kondisi normal tidak divaksin. Dari situlah kemudian sangat percaya diri untuk memberikan vaksin itu. Dan kalau tadi ditanyakan Bung Min, Mbak Sasa ya, bagaimana itu mRNA Pfizer, Moderna? Jadi kan kalau Pfizer itu kan platform mRNA, jadi itu mRNA itu kan bagian ya, bagian yang dari DNA dari mRNA ini bagian dari virus itu sendiri. Dalam arti sebetulnya diambilkan dari bagian virus yang betul-betul Oke. memang ini virus COVID-19 ya. Nah, kalau Ya, yang platform yang inactivated itu kan ya. tiruan ya. Sehingga tidak bisa ini menimbulkan infeksi gitu. Hanya menimbulkan reaksi Oke. tapi tidak menimbulkan infeksi ya. Jadi kalau makanya yang Moderna kemudian Pfizer ini mungkin bisa menimbulkan reaksinya agak agak terasa gitu ya, Iya, dibandingkan iya, dengan yang iya. Sinovac misalnya begitu ya, karena memang Betul, beda betul, kan betul. ya. Jadi tapi memang istilahnya khasiatnya atau ya kan, katakanlah Efektivitasnya lebih tinggi ya, Dok ya? efektivitasnya itu lebih tinggi Iya, ya, karena dia iya, memang iya. betul-betul barang aslinya ya. Betul, Kalau ini kan betul. tiruannya itu, jadi supaya ini menjadi bagian Ya. yang penting untuk kita ya, begitu. Kalau boleh tahu, berarti dok, efek sampingnya dari setelah vaksin untuk ibu hamil, ibu menyusui dengan orang-orang biasa apa tuh dok? Biasanya kalau misalnya
tadi yang dokter sampaikan untuk yang mRNA karena itu memang diambil komponen genetiknya gitu ya, jadi memang akhirnya lebih gejalanya atau efek sampingnya akan lebih terasa gitu ya. Nah itu sejauh apa tuh dok? Apakah demam, Ya, terus ya. kemudian apa lagi tuh dok? Ya, jadi sebetulnya kan efek samping itu kan ya mulai dari nyeri, kemudian merah itu Hmm. di lokal itu, kemudian demam, lemah, Hmm. nyeri pada otot, kemudian sakit kepala ya. Sebetulnya itu kita sering juga kita sebut sebagai KIPI ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi biasanya Oke, terjadi kipi. 30 menit, kita amati Hmm. 30 menit setelah penyuntikan itu kita amati. Biasanya ada misalkan reaksi lokal. Reaksi lokal itu nyeri, bengkak, Hmm. berkemerahan, bekas Hmm. suntikannya. Kemudian kalau reaksi lokal ini parah, itu memang bisa seperti bernanah, tapi ini kan Oh, jarang oke. sekali terjadi ya. Namanya Oke. selulitis. Ini yang bisa terjadi seperti itu, tapi yang sampai parah itu jarang lah, jarang sekali. Tapi ini sebagai kehati-hatian bagi para penyuntik saja harus dilihat. Kemudian ada reaksi yang sifatnya sistemik. Kalau tadi lokal, yang sistemik itu ya Mhm. demam, kemudian nyeri di otot-otot tubuh, istilahnya Oke. dalam bahasa dokternya mialgia gitu. Kemudian ada Mhm. nyeri Mhm. pada sendi gitu, kemudian atau atralgia gitu, kemudian ada lemes atau juga sakit kepala. Mhm. Ini nih yang sistemik ya. Kemudian ada juga yang Oke. sifatnya itu reaksi alergi. Reaksi alergi ini kondisi yang misalkan seperti biduren ya, kalau bahasa dokterannya ini Oke. urtikaria ya, atau anafilaksik. Nah, yang reaksi alergi ini kan kalau orang yang makanya waktu screening kan ditanya apakah punya alergi, punya Iya, penyakit-penyakit iya. alergi itu Oke. apakah punya riwayat kalau terkontak obat langsung alergi dan Mhm. shock misal itu kan Mhm. ditanya Mhm. untuk menghindari supaya Mhm. tidak terjadi anafilaksik Oke. shock gitu. Nah itulah apa ya prinsipnya tidak ada vaksin yang 100% itu tidak ada tidak ada ikutan keluhan itu tidak ada yang Iya, 100 iya, seperti iya. ya meskipun apa ada rasa nyeri atau pegel di bekas Iya. suntikan pasti ada ya gitu. Oke, mungkin saya ingin bertanya nih dok, berarti ada dua pertanyaan. Kalau misalnya memang ada gejala-gejala tersebut, bagaimana penanganannya gitu dok? Maksudnya mungkin apakah perlu minum obat atau cukup istirahat? Dan yang kedua, apa namanya tadi terkait untuk yang kalau misalnya memang terkena, misalnya memang dampaknya itu cukup besar gitu dok ya, apakah nantinya itu boleh untuk vaksin booster atau tidak? Maksudnya kan yang pertama mungkin dampaknya sudah cukup besar, sudah cukup parah gitu ya, demamnya cukup tinggi gitu segala macam. Apakah nantinya akan ada rekomendasi berikutnya untuk vaksin boosternya, misalnya boleh atau tidaknya gitu dok? Akan pengaruhi nggak? Yang pertama ya, kalau ada reaksi misalkan sistemis ya, demam, Hmm. kemudian mialgia atau nyeri otot, kemudian atralgia, nyeri sendi, lemah, sakit kepala, itu anjurannya adalah antisipasi dengan minum yang lebih banyak, kemudian boleh dilakukan kompres dingin misalnya itu, kemudian juga minum paracetamol. Jadi ibu hamil itu juga boleh minum paracetamol. Ya, ini Oke. saya kira paracetamol ini tidak dilarang dan memang justru dibolehkan untuk mengurangi keluhan-keluhan tadi. Nah, kalau terkait dengan misalkan ada efek samping atau ada kejadian ikutan itu nanti apakah terus boleh di booster atau tidak, itu Mhm. perlu penilaian apakah ada reaksi alergi yang kemudian menjadi anafilaktik shock istilahnya, artinya anafilaktik reaksi alergi yang berat ya. Ya. Kalau ada reaksi alergi yang berat sampai sesak napas, Mhm. sampai Ya. pingsan itu tentu menjadi pertimbangan untuk tidak disuntik Oke. lagi gitu. Kalau memang itu memang sensitif, dalam arti Oke. dia berarti orang yang sangat alergi terhadap vaksin maupun zat pembawa vaksin itu. Nah, tapi kalau alerginya mungkin hanya biduren gatil sedikit, mungkin lain cerita. Tapi Itu kan nggak masalah kalau ya. Oke. alerginya sampai iya, kalau alerginya sampai parah ya
sampai sesak napas, apa bahkan pingsan, saya kira itu menjadi pertimbangan tersendiri untuk dokter yang memeriksa tentunya akan memutuskan apakah ini nanti diberikan kedua atau enggak. Tapi kalau anafilaktik shock, saya kira itu kalau diulang lagi ya bisa shock lagi gitu. Iya, iya. Oke, Iya. oke, baik, baik dok. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok. Em, Mungkin banyak yang ini dok masih apa ya belum yakin terkait vaksin COVID untuk yang ibu hamil karena mungkin juga banyak atau adanya ketakutan atau mitos-mitos yang beredar kayak misalnya menyebabkan kemandulan, keguguran, bayi meninggal. Tadi memang dokter sempat menyebutkan tidak, tapi mungkin lebih di ini lagi dok, lebih dijelaskan lagi mungkin ya, apakah memang vaksin itu bisa menembus plasenta atau tidak gitu. Iya, jadi begini ya, bukti-bukti yang ada ini supaya apa menguatkan juga kita semua bahwa bukti-bukti yang ada tadi sudah saya sampaikan sudah diamati sebanyak 35.000 ibu hamil di Amerika, ya, yang mendapat vaksin Pfizer atau Moderna, ya. Nah, ini kan bukti yang sudah sangat kuat ya, karena 35.000 ibu hamil yang dipublikasi di jurnal ya. Kalau publikasi di jurnal ini kan jurnal internasional itu kan eh, tidak, ya, istilahnya ibaratnya kalau hadis itu ya sokeh lah ya, jadi Iya, validitasnya tinggi lah. tinggi Jadi betul. artinya apa? Karena untuk masuk jurnal itu kan diseleksi, ini bener enggak, itu Ya. diverifikasi, ditapis betul. Jadi kepercayaan kita tinggi. Jadi dari itu, bukti itu menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kenaikan kejadian abortus atau kematian bayi di dalam rahim, atau kelahiran prematur atau pertumbuhannya terganggu. Itu bukti itu. Atas dasar itulah maka kemudian Indonesia dan dokter-dokter Opjin juga akhirnya merekomendasikan. Jadi saya kira Ya. memang kita ini dokter-dokter juga percaya pada hasil survei, hasil riset. Ya, setuju Jadi ya, betul. yang menjadi istilahnya rekomendasi, ya ada istilahnya apa ya, evidence base ya, gitu, nah, Ya. yang dipegang teguh oleh para dokter. Jadi makanya saya kira ibu-ibu tidak perlu khawatir. Hanya saya memang memberikan pesan sedikit bahwa Moderna itu memang juga keluhannya mungkin agak terasa sedikit ya. Sehingga kalau misalkan Oke. ya nanti ada misalkan ini kalau catatan-catatan kan 70% itu merasa kelelahan, merasa lelah gitu. Orang yang dapat suntikan Disuntikan Moderna ini. Moderna, Kemudian efek sampingnya jadi lelah ya gitu ya dok ya. ya terasa Oke. lelah itu ya, seperti Mm-mm. lemes mungkin gitu ya. Kemudian sakit kepala itu 64,7% itu sakit kepala. Jadi Oke. mungkin ada agak ngilu-ngilu dikit di kepala itu. Kemudian Ya. nyeri otot itu yang istilahnya tadi mialgia itu sampai 61%. Jadi kalau Mm-mm. separuh lebih orang ditanya disuntik Moderna ini ya, oh ya saya habis disuntik agak lemes, saya Oke. agak sakit kepala gitu. Saya sendinya kok jadi nyeri-nyeri ya. Ya. Itu 40% itu yang begitu. Yang merasa agak kedinginan ya bisa 40%. Jadi kalau ada 100 orang mendapat suntikan itu ya 40% tuh merasa agak dingin itu, badannya seperti menggigil gitu ya. Nah, Menggigil. Oke. kayak gitu saya kira butuh perhatian bagi yang hamil, pengawasan terhadap janin. Saya kira bidan akan ngecek denyut jantungnya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ibu-ibu di rumah itu untuk mengamati istilahnya fetal well-being ya. Jadi kesejahteraan janin bisa diamati dari gerakannya. Ya. Jadi Ya. bayinya gerakannya gimana itu. Jadi kalau gerakannya cukup banyak, saya kira bagus gitu ya. Karena bayi itu kalau di dalam rahim gerakannya minimal 10 kali di dalam 12 jam di siang hari ini. Jadi Oke. sebetulnya bisa diamati sendiri gitu. Jadi kalau Iya. Iya. mulai dari jam 7 pagi bikin kertas itu, kemudian nanti setiap gerak ditulis, dicentang, setiap gerak dicentang, nanti sampai jam 7 malam berapa kali geraknya? Ada 10 kali Oke. enggak?
Dan ini salah satu contoh aja bagaimana cara mengawasi, mengamati gerakan Janin ya. bayi. Ya, Iya, iya. iya Oke, janin. baik, baik dok. Terima kasih banyak. Penjelasannya sudah amat sangat detail. Mungkin saya juga ini sudah ada cukup banyak yang bertanya nih dok. Tapi sebelum ke teman-teman kita membahas pertanyaan teman-teman, ini saya ingin membahas lagi nih dok. Pertanyaan tadi kan kalau tadi mungkin cenderung lebih ke ibu hamil, sekarang ada satu pertanyaan untuk ibu menyusui. Jadi setelah divaksin apakah aman dok? Ibu menyusui itu memberikan ASI kepada anaknya? Iya, jadi saya kira ibu menyusui memang tidak ada masalah. Jadi kalau ibu Tidak masalah, menyusui kemudian divaksin tidak ada masalah. Jadi bahkan ibu menyusui ini tidak menjadi bahan perdebatan ya. Makanya ibu menyusui sejak awal tidak dilarang ya. Jadi ketika anak-anak dan ibu hamil belum direkomendasi, ibu menyusui sudah direkomendasi. Sudah terlebih Silakan. dahulu. Ya. Oke, Iya, baik. iya, itu. Oke. Kalau misalnya membahas tadi kita udah tadi membahas mengenai ibu hamil. Sekarang kita membahas mengenai anak nih ya dok ya. Karena kan sekarang juga berarti anak-anak juga sudah boleh diberikan vaksin COVID. Nah, untuk screeningnya sendiri, apakah anak-anak ini juga perlu melalui screening seperti orang dewasa, seperti misalnya dicek berat badannya mungkin atau denyut jantungnya segala macam. Ini apakah melalui screen yang sama dok? Ya, jadi saya kira tetap melalui suatu screening dan anak-anak ini kan memang sekali lagi 12 tahun ke atas ya, 12 tahun ke atas dan memang selalu melalui screening. Saya kira penyakit-penyakit yang istilahnya komorbid yang ada pada orang dewasa juga sering ada pada anak-anak. Anak-anak yang diabetes juga banyak. Anak-anak yang kemudian kena TBC juga banyak. Ya. Kemudian ya otomatis anak-anak itu kan juga bisa sudah kena COVID. Itu. Mungkin ada anak-anak yang datang batuk pilek, demam panas gitu ya. Nah kalau misalnya datang batuk pilek, demam panas itu ya mestinya dia diyakinkan dulu apakah dia ini COVID atau bukan misalnya begitu. Karena anak-anak itu banyak toh yang batuk, pilek, demam itu kan banyak ya. Ya ini maka hal seperti itu kan juga perlu diyakinkan. Anak-anak itu juga sudah sering muncul alergi juga. Ya. Jadi kalau misalkan ada reaksi alergi berlebih ya ini kan juga termasuk screening pada anak-anak. Tidak sedikit juga anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan ya, seperti jantungnya bocor atau apa, itu kan ada juga. Nah, makanya saya kira saya memang bukan ahli anak ya, tetapi hal-hal yang teknis mungkin dokter anak akan banyak memberikan warning pada itu. Saya hanya menekankan saja bahwa apa yang dilakukan screening pada orang dewasa itu jangan dianggap itu tidak ada pada anak. Itu kondisi-kondisi ini juga banyak seperti kelainan darah itu. Loh anak banyak yang mengalami kelainan darah itu. Misalkan autoimmune disease, misal begitu. Itu kan juga ada banyak pada anak. Kemudian ada thalassemia, macam-macam lah itu. Saya kira itu kondisi-kondisi lupus, penyakit-penyakit lupus, sampai itu kan jelas penyakit ginjal apa. Saya kira ini penting anak-anak juga diperlakukan screening seperti orang dewasa, begitu. Oke. Berarti untuk screening pun tidak ada perbedaan ya dok ya antara anak dan dewasa. Iya, ada. Oke. Berarti tadi sudah ditekankan oleh Dr. Hasto untuk anak-anak itu ternyata baru di atas 12 tahun ya dok ya. Berarti yang di bawah 12 tahun itu memang tidak ada atau belum ada nih dok? Sampai sekarang kita belum mendapatkan kajian yang cukup ya dari misalkan dari IDAI, dari para ahlinya, kan butuh kajian yang cukup dari para ahlinya. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun ini gimana itu ya? Apakah karena ada kondisi khusus tentu anak-anak di bawah 12 tahun karena anak-anak itu pertumbuhan tentang organ untuk organ yang berfungsi untuk respon imunitas ini kan beda ya dengan orang dewasa. Jadi makanya itu menjadi pertimbangan sendiri saya kira. Jadi pada anak-anak itu. Jadi kemampuan merespon terhadap imunitas itu beda anak-anak dan orang dewasa. Karena pertumbuhan katakan getah beningnya saja
baru tumbuh belakangan ya, dari belakangan. Jadi itulah yang menjadi unik ya. Jadi pada anak saya kira kita serahkan pada ahlinya lah, kita tunggu nanti. Iya, oke. Iya dok, karena saya tahu banget ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan saya, pasti ibu-ibu di luar sana yang udah semangat sekali nih ingin mendaftarkan anaknya vaksin, tapi waduh anak saya belum umur 12 tahun, jadi belum bisa vaksin gitu ya. Ya, Semoga aja ya, nanti sudah ya, muncul ada kajian-kajian berikutnya dok ya. Oke, jadi kalau ya, ini dok, misalnya memang saya adalah ibu hamil atau saya punya anak-anak di usia 12 sampai 17 tahun dan saya tertarik untuk memperoleh vaksin, ini saya harus kemana nih dok? Apakah ke vaskes aja sudah bisa divaksin atau gimana? ya. Sekarang ini kan puskesmas semua diminta untuk mempercepat vaksinasi ini. Jadi saya kira bisa datang ke puskesmas ya yang terdekat itu. Kemudian juga sekarang ini BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan baru melatih hampir 50.000 bidan untuk dilatih menjadi Wah, vaksinator. Dengan oke. harapan nanti praktek-praktek bidan itu bisa membantu vaksinasi keluarga, bisa membantu vaksinasi keluarga. Baik, baik. Dengan harapan ini lebih mendekatkan kepada apa ya istilahnya masyarakat ya, di tengah-tengah Iya, masyarakat, lebih dekat kepada masyarakat. Dan bidan itu kan biasanya tinggalnya di lingkungan masyarakat. Kalau betul, seandainya ada betul. keluhan malam-malam hari pun bisa diketuk gitu ya, kemudian dimintai tolong Iya, gitu. betul, Itu betul. kan ada kemudahan-kemudahan ya. Jadi itu, dan juga jumlahnya besar, bidan itu jumlahnya besar. Ini Oke, mudah-mudahan bisa segera dijalankan. Ya, besok hari Senin itu kita akan mencoba dulu di Kerawang ini. Jadi bidan-bidan yang di Kerawang itu kita gerakkan untuk secara serentak melakukan vaksinasi. Ya, insya Allah oke. besok Senin ya. Gitu. Berarti masih bertahap ya dok ya. Mungkin ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum ada vaksinnya, tapi kita akan menuju ke sana ya dok ya. Dan kalaupun memang Iya, sudah betul. tersedia Iya, vaksinnya, eh, iya, mudah sekali. Yang penting hanya perlu ke puskesmas gitu dok ya. Yang paling mudah adalah iya, iya. ke puskesmas atau mungkin ke klinik Mas. bidan gitu ya dok ya. Iya, Oke, dan sekarang ini juga istilahnya posko-posko imunisasi banyak didirikan karena TNI oke, dan Polri juga mengencarkan melakukan posko-posko layanan imunisasi untuk mempercepat layanan ini digerakkanlah oleh Bapak Presiden melalui TNI dan Polri. Saya kira oke, cukup efektif ya. oke, Ya. oke. Baik, baik dok. Kita coba menjawab dulu dok. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Um, Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Yulita Nopriani. Tadi sepertinya sebenarnya sudah kita singgung, tapi mungkin bisa dijawab kembali dok. Pada saat hamil setelah divaksin, apakah nanti setelah anak lahir bayi juga divaksin kembali? Jadi ini periode vaksinnya saat hamil dan untuk yang boosternya setelah melahirkan gimana dok? Ya, itu memang tidak akan terjadi ya, karena apa ya? Karena kalau sudah hamil itu sekarang ini kan yang kita vaksin yang usia 33 minggu. Ya, 33 kurang dari 33 minggu kalau sudah hamilnya 34 minggu, 36 minggu baru datang kan tidak divaksin, tidak divaksin. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ya, sekarang 33 minggu datang divaksin, kemudian nanti sebulan lagi misalkan 37 minggu vaksin lagi. Iya. Berarti hamil sudah selesai vaksinnya kan. Itu kan eh, kemudian nanti bayinya lahir. Nah, apakah bayinya nanti perlu divaksin? Jawabannya kan tidak. Karena apa? Karena kan belum usia 12 tahun kan gitu ya. Kan belum usia 12 tahun kan, bayi dan anak-anak sebelum usia 12 tahun tidak boleh divaksin. Yang kedua, sebetulnya ibunya kalau sudah mendapat vaksin lengkap selama hamil, maka bayinya itu tadi sudah saya katakan di depan, insya Allah mendapatkan kekebalan pasif, ya. Iya, Kekebalan yang didapat dari ibunya, begitu. Jadi iya. saya kira itu penjelasan saya. Jadi kalau seandainya bayi lahir tidak ada yang divaksin bayinya, artinya vaksin COVID loh. Kalau vaksin lainnya tetap jalan ya, tapi Iya, vaksin iya. COVID tidak dikerjakan. Ya. Tapi Oke. kalau ibu hamil misalkan sudah melahirkan terus baru sekali vaksinnya,
Ya memang ini akan jarang sekali ini kalau sengaja pasti tidak ada terjadi. Tapi kalau nggak sengaja bisa. Contohnya begini, 33 minggu divaksin, kemudian baru selang seminggu lahir dan lahirnya prematur ini namanya Prematur, ya. betul. Ini lahirnya prematur. Nah kalau begini ya sudah ibunya nanti divaksin lagi lah. Jadi Iya, iya. setelah melahirkan divaksin lagi. Ya, tapi ini kejadian yang luar biasa. Artinya kejadian mungkin sangat jarang. Gitu. Iya, Artinya kalau iya. terjadi kejadian in case terjadi seperti itu ya apa boleh buat pasti divaksin Oke. lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya, Oke, betul. baik. Semoga sudah menjawab ya Ibu Yulita Nopriani. Ya, Bu Kemudian ada Yulita. pertanyaan. Iya, oke. Coba ya saya lihat ya dok ya. Oke, ini ada Ibu Mutia Widyasari. Selamat sore dokter, menanyakan bagaimana mencegah kematian ibu hamil karena COVID. Ya ini sudah pasti salah satunya dengan vaksin ya dok ya. Dengan vaksin, kemudian mungkin juga dengan 5M. Tapi silakan dok kalau misalnya ada pendapat. Iya, sebetulnya mencegah ibu hamil itu kan mencegah kematian. Kalau ini pertanyaannya kan mencegah kematian ya. Kalau mencegah kematian itu ya bisa mencegah kena COVID ya, yang pertama. Iya. Kalau mencegah kena COVID sudah jelas ya, vaksin. Kemudian hati-hati, nah, artinya 3M harus ya, harus 3M. Kalau misalkan kontak harus betul-betul tracing, testing, ini harus dilakukan betul ya. Harus betul-betul dilakukan. Kalau misalkan merasa ini ibu hamil tapi ternyata kemarin kontak ya segera di testing ya, ini penting ya. Itu asas kehati-hatian. Vaksin kemudian juga tracing testingnya jangan ditinggalkan. Kemudian 3M-nya juga tidak ditinggalkan. Ini bagian pencegahan supaya ibu hamil itu tidak kena COVID. Kemudian yang kedua, ibu hamil juga staminanya harus baik. Jadi minum vitaminnya itu jangan kurang, jangan kendor. Karena ibu hamil tidak ada COVID saja, ibu hamil suruh minum vitamin. Apalagi ada COVID. Ya, betul. Mestinya Betul, ya betul. jangan sampai ada ibu hamil yang mual muntah, terus tidak makan, tidak minum, terus daya tahannya turun. Nah ini jangan sampai lah, terus akhirnya gara-gara daya tahan turun mudah kena COVID. Nah ini saran saya ibu hamil justru harus konsumsi vitaminnya yang rutin, itu baik untuk dirinya maupun untuk bayinya. Nah, vitamin C itu mungkin kalau biasanya tidak banyak, ya ini karena ada COVID ya, dilebihi sedikit kan tidak apa-apa. Dalam arti, kalau ibu hamil biasa kadang-kadang vitamin C cuma 500 atau kadang-kadang malah tidak rutin, itulah ini harus rutin. Kemudian kalau sudah kena, nah ini masalahnya kalau sudah kena, banyak ibu-ibu hamil yang sudah kena. Untuk Ini kan COVID memang ya, dok, ya? iya, menjadi penyintas COVID. Ini kan memang betul-betul ekstra ya. Jadi menurut saya memang stamina itu harus selalu dijaga. Ini sama-sama mencegah kematian lah tujuannya. Jadi menguatkan mental, kemudian tetap makan, dipaksa sedikit, itu menurut saya penting. Penting. Jadi kadang-kadang orang ada yang kalah dengan situasi, akhirnya begitu kena kemudian menyerah, hopeless itu. Janganlah begitu ya. Jangan. Harus tetap positive thinking ya dok Iya, ya? harus tetap positive Semangat thinking. untuk sembuh. Iya, semangat. Pakai oksigen lebih awal itu lebih baik. Karena apa? Karena ibu hamil ini ada bayinya. Kalau ibu hamil ini demam panas, bayinya napasnya tidak begitu kuat, maka bayinya juga kekurangan oksigen. Jadi untuk mencegah kematian baik pada ibu dan bayi, lebih baik oksigen ini betul-betul tidak kurang. Ini penting sekali, itu penting sekali. Kemudian juga untuk membuat keselamatan bayi. Kalau kita sudah kena COVID, kemudian agak sesak ya, lebih banyak kalau mau miring tidurnya, itu lebih banyak miring ke kiri dibandingkan telentang atau dibandingkan ke kanan. Karena kalau miring ke kiri itu janinnya ini sangat bahagia, sangat sejahtera dari sisi kecukupan oksigennya gitu loh. Jadi makanya miringnya ke kiri gitu. Kalau hamil ini untuk mencegah kecelakaan pada bayinya dan juga tentu juga pada ibunya. Nah, saya kira hal-hal seperti ini penting ya untuk diperhatikan ya. Itu. Ya, terima kasih.
Iya, sebelum kita tutup nih dok, karena sudah ternyata saya lihat waktunya sudah tinggal 5 menit lagi sebelum jam Ya, 5 sore. ya. Ini dok, mungkin pesan terakhir mengenai vaksin COVID, apakah setelah vaksin itu berarti kita kebal dari COVID itu sendiri? Ya, baik. Ya, jangan ya jumawa ya. Jadi setelah divaksin itu jangan terus merasa wah saya ini sudah sakti ini, nggak bisa kena COVID, jangan begitu ya, Iya, jangan begitu. iya. Kita tahu ya, jadi bahwa apa efektivitas vaksin ini tidak 100% ya, tidak 100%. Ya. Bahkan ada yang melaporkan mungkin hanya mencapai 70% atau bahkan 65% gitu ya. Kalau Sinovac itu misalnya. Jadi kalau seandainya orang 100 divaksin tuh masih ada 30 atau bahkan lebih sedikit yang istilahnya tidak efektif gitu. Jadi 30 itu kena pada siapa kan kita nggak ngerti. Kalau kena Iya. pada kita gimana? Ya makanya jangan merasa kalau sudah divaksin itu kemudian sudah hebat. Tapi kalau insya Allah kalau sudah divaksin ini kalau kena itu tidak parah. Itu kan Gejalanya lebih ringan ya kejadian-kejadian dok ya ya. lebih ringan. Jika Anda kalau sudah divaksin, insya Allah kalau toh kena, Anda itu termasuk yang mudah selamatnya. Itu. Karena Oke. ya wajar, karena stamina-nya udah hebat. Itu. Jadi antibodinya sudah terbentuk, Ya, sudah terkesiap, tentara ya. sudah siap melawan virus, ya. Sehingga akhirnya eh, bisa mudah selamat. Itu. Ya seperti itu Oke. sebetulnya yang ya. Ya. Oke, berarti semoga dengan adanya obrolan sore hari ini ya dok ya, teman-teman Skata yang sekarang sedang Ya. mengandung, yang sedang menyusui, atau Ya. yang punya anak remaja umur 12 sampai 17 tahun menjadi lebih yakin untuk mendaftarkan diri, mendaftarkan anak-anaknya untuk Ya. memperoleh vaksin COVID-19. Nah mungkin Ya. ada Jangan pesan ragu-ragu terakhir lah. Ya, jadi dari ya, dokter Hasto, jangan silakan dok. ragu-ragu. Ya, ya pesan saya begini ya. Jadi bagi yang belum hamil gitu ya. Jadi kalau tidak penting-penting sekali pada saat pandemi ini dipertimbangkan lah untuk hamil itu harus terencana dengan baik ya. Jangan coba-coba, jangan gambling ya di masa pandemi akan spekulasi untuk hamil kalau tidak penting sekali lah. Jadi maksud saya penting sekali itu gini. Ada orang yang nikah tapi usia sudah di atas jauh di atas 20 tahun tapi belum hamil itu. Ya itu penting namanya untuk hamil. Ada juga orang yang anaknya satu tapi pingin nambah lagi tapi usia sudah 35. Nah ini penting juga untuk hamil karena kalau terlalu lebih dari 35 nanti Ya, akan risiko tinggi. Tapi kalau sudah punya anak satu usia baru 25 tahun itu untuk apa buru-buru hamil? Kan nanti hamilnya lagi umur 30 juga enggak apa-apa gitu loh. Nunggu pandeminya lewat gitu loh. Begitu juga iya, iya. misalnya nikah umur 18 tahun sudah nikah atau 19 tahun sudah nikah. Ya apa salahnya lah karena hamil itu sehat kalau Menunda umur ya 20 dok tahun. ya. Ya ditunda dulu lah, ditunda dulu. Iya, Apalagi kalau anaknya baru umur 2 tahun atau umur 3 tahun itu. Nah kalau jaraknya dibuat 3 tahun atau 4 tahun kan lebih baik iya, gitu ya. iya. Jadi saya kira pesan saya itu kalau yang belum hamil, marilah hamilnya betul-betul terencana, jangan spekulasi di masa pandemi, jangan hamil kalau memang tidak terencana dengan baik dan tidak penting-penting amat. Gitu. Kemudian pesan yang berikutnya, meskipun hamil, jangan takut vaksin. Ya, jadi karena vaksin Iya, sudah iya, dibolehkan dan itu penting sekali untuk betul. keselamatan ibu dan bayi. Dan marilah kita perlakukan semua ibu hamil ini adalah istimewa. Jadi keluarga harus memperlakukan ibu hamil adalah ibu yang istimewa. Harus diperhatikan oleh suami, Harus oleh dibuat happy ya keluarga, dok ya. ya harus dibuat happy. Jadi ibu hamil itu diistimewakan, ya Iya, ya setuju. monggolah apa caranya, tapi jangan tidak diperhatikan, jangan ini Iya, tidak biasa ini harus betul-betul baik dalam kondisi pandemi maupun tidak. Saran saya kalau ada ibu hamil itu adalah ya harus setuju dok. diistimewakan, diperhatikan Setuju. ya. Suami siaga, Oke. keluarga siaga, akhirnya kita sukses semuanya. Terima kasih. Akhirnya Mudah-mudahan bahagia ya sehat dok ya. selalu. Amin. Ya, akhirnya Iya. akhirnya bahagia dan sukses sekata ya. Dan melalui sekata kita bisa selalu berkata-kata dan Amin. selalu bisa berkomunikasi dengan baik ya. Terima kasih Bu Min ya Amin. Mbak Sasa. Terima kasih Terima kasih. banyak ya. Terima kasih Oke. banyak ya Dokter Hasto atas Terima kasih.
dukungan Sip, ya. BKKBN selama ini. Oke, baik, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Amin, amin. Terima Ya, kasih insya Allah. teman-teman Skata yang sudah menyaksikan Tanya Skata sore hari ini. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Kita akan membahas Ya, kembali lagi mengenai stunting. Oke, baik, terima kasih banyak, Dok. Selamat sore. makasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam.